Dulu batas tanahnya di sini. Saya ingat betul. Di sini ada pohon pisang. Pohon pisang itu masuk wilayah saya. Iya, memang ada pohon pisang di sini dan itu masuk wilayah Bapak. Tapi Pak, daunnya itu Pak lebar-lebar dan masuk wilayah saya. Nggak bisa begitu. Daun itu pasti ikut akarnya. Nggak peduli ke kiri atau ke kanan daunnya. Itu satu kesatuan. Di mana ada akar, pohon ikut, daun juga ikut. Lagian melambai ke kiri dan ke kanan itu nggak ada apa-apanya. Daun pisang mah tidak ada apa-apanya. Jangan gitu Pak. Daun juga penting. Akar, pohon, buah, daun itu satu kesatuan. Nah, itu tahu. Jelas akar, batang, dan daun. Lagian buah ada di saya. Masa daun yang hanya melambai ke ibu mau dipisahkan? Bener juga ya, satu kesatuan. Kenapa komen saya malah menjerumuskan diri saya sendiri? Makanya kalau komen itu mikir dulu. Jangan seperti netizen. Komen dulu baru cari materai. Mulai sekarang saya nggak mau komen deh. Tapi saya pengen juga sih pakai materai. Ini apalagi? Saya kan belum mensomasi ibu. Jadi saya tidak perlu minta maaf sambil menggunakan materai. Pak, ini bukan soal sosial media. Tapi ini tentang batas tanah. Harus jelas dan tegas dan ada nota kesepakatannya. Oke, baik. Kita segera melakukan penjelasan dan penegasan batas desa. Bikin kesepakatan dulu Pak. Batas wilayahnya harus dicari dulu. Dan dicari titik koordinatornya. Kok titik koordinator? Iyalah, harus ada koordinator yang menentukan titik batas wilayah. Bu, jangan suka menyembunyikan kecerdasan ya. Titik koordinat. Meskipun memang ada koordinatornya. Nah itu, panggil tim yang berkompeten untuk survei lapangan dan menentukan titik koordinatnya. Gak usah. Sejak zaman Belanda udah tahu. Koordinat desa kami ya di sini. Batasnya ya pohon pisang. Batas ibu aja yang nggak jelas. Tidak bisa begitu dong Pak. Apa yang tidak bisa di negeri ini? Yang ada bisa menjadi ada, yang tidak ada bisa menjadi ada. Udah deh, yang jelas batas wilayah di sini adalah pohon pisang. Foto tanah-tanah terus, Pak. Foto saya sekali-sekali. Orang foto tanah karena tanah bisa dijual. Kalau foto bapak pun tidak bisa jual. Terus tanah ini penting karena investasi untuk masa depan. Kalau ada foto tanah, ada sayanya. Laku, Pak. Kenapa begitu? Ya kalau ada foto, saya kan Pak Badas, batas desa. Kalau ada sayanya, artinya batas desanya sudah pasti dan sudah lengkap. Itu kenapa tuh Pak? Ini kan tadi Pak Badas baru ngomong soal batas desa. Itu pasti mereka bakal lagi gara-gara batas desa itu. Padahal kan kalau ada bapak kan semua penegasan dan penetapan batas desa itu kan lebih lengkap. Seharusnya ada Bu Bides tuh. Coba saya telepon Bu Bides. Wah, gak ada sinyal. Bukan tidak ada sinyal Papa. Itu dan dua tadi itu bakal lagi suara ribut. Makanya bapak tidak dengar Ibu Bides bersuara. Tapi kalau Bu Bides sudah pernah datang ke sini, kenapa mereka masih adu mulut? Itu lagi. Ini untung dong cuma adu mulut. Bayangkan kalau dong adu kepala. Apalagi kepalanya ada mulut. Selesai sudah. Pusing. Duh, panas-panas gini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Dan Ibu. Iya, dan Ibu. Aduh, sabar. Ini pasti ribut-ribut soal batas. Makanya ini harus segera dilakukan penetapan dan penegasan batas desa. Biar ada kepastian hukum. Sudah Pak. Tapi saya nggak puas. Soalnya wilayah saya diambil Bapak ini nih. Kebalik, ibu yang mengambil wilayah saya, tapi saya diam saja. Buktinya apa? Pohon pisang. Lah, pohon pisangnya mana? Kan sudah ditebang, Pak. Pohon pisangnya berbuah ya ditebang. Kan susah kalau pohon kelapa walaupun berbuah banyak susah ditebangnya. Ya inilah makanya kita butuh rekaman GPS. Nggak bakal ribut gini.
Kita nggak akan berpatokan pada tumbuhan, sungai, sama itu danau. Soalnya tumbuhan itu bisa mati. Itu sungai bisa pindah ke lain hati. Si danau tuh bisa kering, kayak penghasilan entertainer lagi pandemi. Jangan percaya sama mereka. Aduh, pusing saya ini, padahal saya sudah berlunas loh. Ini bagaimana ini? Saya bisa rugi nih semua. Makanya cepat sudah bikin penetapan penegasan batas desa itu sudah. Hah, Ibu ini sih titik koordinat bisa hilang. Saya sudah tanya Pak Camat. Pak Camat juga bingung kenapa batas tanah bisa hilang. Saya juga sudah tanya Pak Bupati, kenapa batas tanahnya hilang? Pak Bupatinya yang hilang. Jelas Pak. Batas tanah, batas wilayahnya jelas. Ya tanah saya batasnya di sini. Tidak bisa Pak. Ini wilayah saya. Wilayah saya. Bapak, ibu-ibu, ini nggak bisa disepakati aja nih antara bapak sama ibu nih. Tapi saya tetap mau bikin nota kesepakatan. Bagus. Tapi kalau semuanya nggak sepakat, saya nggak mau. Saya tidak sepakat. Dan saya tidak mau tanda tangan nota kesepakatannya. hei, kalau begitu bapak dua dengan ibu ini, kalian bikin nota ketidaksepakatan untuk sepakat dengan nota tersebut. Dan ingat, dan semua ini sudah diatur dalam Undang-Undang Mendagri. Nanti saya bantu ke camat, ke bupati, sampai ke negara. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu sepakat sedikit, sepakat susah. Bahasa Inggrisnya itu agree to disagree. Nah itu ada undang-undangnya benar. Oh boleh ya nggak sepakat ya Pak? Boleh. Kalau nota kesepakatan tidak sepakat, saya mau tanda tangan. Memang urusan batas begini itu memang harus cepat. Kalau tidak cepat, semua rencana bisa hancur. Semua investasi saya bisa gagal. Ini saya sudah mulai gatal-gatal. Ide-ide saya yang bagus untuk membangun desa ini bisa hancur. Mending saya pulang sekarang bangunkan istri saya. Supaya dia bisa bangun masak buat saya makan. Selamat siang. Jangan dulu Pak, Pak sabar Pak. Tenang aja, ini kesepakatan untuk tidak bersepakat ini udah diatur juga, ada undang-undangnya. Tenang. Ya, saya sepakat. Kita jalankan saja sesuai mekanisme undang-undang. Saya juga sepakat untuk tidak sepakat Pak. Ya, saya sepakat. Saya sepakat untuk nota ketidaksepakatan. Kalau gitu, telepon Bu Bides aja Pak. Biar beliau yang menjelaskan mengenai peraturan Kemendagri tentang penetapan dan penegasan batas wilayah desa. Bagaimana? Ya, setuju. Ya. Setuju. Menurut saya begitu saja lebih baik. Supaya batas-batas desa yang pakai batas alam seperti daun pisang, daun pepaya, pohon pisang, pohon kelapa itu, sungai dan lain-lain itu tidak usah dipakai. Mending dibuat pilar-pilar batas desa yang baik. Ya, betul. Supaya bisa masuk di GPS itu. Apa sih GPS-nya? Ya ini, nah ini kita pakai titik koordinasi sesuai peta batas desa seperti ini. Nah, habis itu baru kita bikin pilar batas desa. Pak Badas ini memang cerdas. Iya dong, batas desa itu penting biar tidak timbul masalah genting. Batas desa Jelas dan tegas. Saya telepon Bu Bides dulu. Halo Bu Bides? Ya. Loh, salah sambung.